Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini mungkin Bapak akan menjelaskan dulu karena ini hari pertama baik bagi kalian maupun bagi Bapak bukan pertama untuk melanjutkan untuk belajar kimia. Maka di sini Bapak tampilkan dulu tentang kontrak belajar dulu ya. Jadi aturan-aturan apa saja yang harus kita lakukan selama 1 semester ke depan. Walaupun mungkin di guru-guru yang lain juga sudah, tetapi barangkali di kimia ada hal-hal yang agak unik ya, atau agak berbeda sedikit mungkin ya, barangkali ada yang. Tapi yang jelas pada dasarnya sama dengan mata pelajaran yang lain. Mohon ya itunya kameranya dibuka karena kita kan baru kenalan ya, kalian jangan malu-malu ya supaya kalian pada kenal baik dengan Bapak maupun dengan teman-temannya sendiri ya. Nah, seperti itu ya, Jahara. Ini yang Bapak tampilkan adalah kalender pendidikan SMA Negeri 19 Garut untuk tahun pelajaran 2021, pelajaran 2022 ya. Yang pertama yang atas ini adalah untuk semester 1. Jadi nanti kita belajar dimulai bulan Juli yang kemarin LPLS ya. Kemudian nanti berakhir di bulan Desember. Ini waktu ini merupakan kalau semester semester 1 itu relatif lebih lama dibandingkan dengan semester 2. Nah, karena pemerintah masih memberlakukan PPKM, kemungkinan besar mungkin untuk semester 1 kelihatannya masih sekolah dalam jaringan atau daring. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan di tengah-tengah semester atau di awal-awal semester ini kita bisa tatap muka. Jadi hampir semua komponen pendidikan baik itu guru, siswa, orang tua juga menginginkan sebetulnya pembelajaran tatap muka. Akan tetapi karena regulasi atau pengaturan dari pemerintah kita harus membatasi kegiatan sosial, ya mau tidak mau kita harus ngerem seperti itu. Nah ini ada beberapa poin di sini. Ini yang tandanya, tanda ini adalah masa MPLS. Kemudian yang tandanya biru ini di sini pelaksanaan asesmen ya. Pelaksanaan asesmen ini penambahan asesmen ini diperuntukkan untuk kelas 11. Nanti kalau kelas 10 tidak ya, hanya untuk kelas 11 itu pun tidak semuanya. Jadi kalian di sini tidak terganggu lah. Nah ini yang warnanya kuning, ini adalah perakiraan PTS. Jadi sekitar bulan Oktober, ini masih perakiraan ya, diperkirakan. PTS sekitar bulan Oktober, ini bisa maju, bisa mundur begitu ya, hanya sekitar bulan inilah. Nah kemudian di akhir sini, ini ada yang warna hijau, ini perakiraan PAT atau penilaian akhir semester, PAS ya mungkin ini penilaian akhir semester. Seperti itu. Itu momen-momen penting yang harus kita laksanakan, yang harus kita cermati di semester 1 ini. Jadi kalau untuk kelas 10 semester 1 tidak ada masalah ya. Ada beberapa yang warna ungu yang di bawah ini nanti ini ada libur akhir semester nih, banyak libur akhir semester. Nanti ini untuk semester genap ya. Baik, kita fokus saja ke semester 1. Jadi kalau Bapak hitung di sini jumlah minggu efektif kita belajar itu sekitar 18 minggu atau 36 jam pelajaran. Jadi kalau dihitung jumlah hari efektifnya, kita itu belajar 92 hari, seperti itu. Ya. Nah, untuk kelas 10, materi inti pelajaran kimia kelas 10 itu, ini Bapak menyesuaikan dengan kurikulum 2013 yang pada kondisi pandemi. Ya, jadi mengingat nanti kalau kondisinya normal, ini materinya lebih banyak. Tetapi karena sekarang kondisinya masih kondisi pandemi COVID, maka ini disederhanakan. Jadi judul utamanya itu ada tiga judul. Yang pertama adalah model dan struktur atom. Ini diperkirakan 12 jam pertemuan ditambah 2 kali ulangan harian. Ulangan harian mudah-mudahan kalian sudah terbiasa ya di sekolah di SMP dengan menggunakan secara online. Nah ini yang kadangkala para siswa itu ada tidak semuanya lancar ya. Jadi kadangkala ada siswa yang pas ujian ini ada yang tidak punya kuota atau jaringannya ada yang tidak lancar begitu ya.
Yang kedua, ini materi yang kedua adalah sistem periodik unsur. Ini perkiraan ini sekitar 6 jam pertama pelajaran. Ini kurang lebih ya ini sekitar 3 kali tatap muka. Kalau yang ini 6 kali tatap muka. Tatap mukanya itu tatap muka Zoom ya, Zoom BDR di sekolah. Nah, tapi kalau di luar sekolah nanti kita ada jadwal tertentu untuk diskusi. Dan yang ketiga ini materi yang ketiga adalah ikatan kimia. Ikatan kimia ini diperkirakan ini 12 jam pelajaran atau sekitar 6 tatap muka ditambah 2 kali ulangan harian. 1 kali ulangan harian, 2 jam pelajaran ini ulangan harian. Yang ini juga ulangan harian. Nah, kadangkala kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu yang Bapak laksanakan selama daring ini, untuk ulangan harian ini biasanya Bapak membuat soal sebanyak mungkin untuk menghindari para siswa yang kebetulan pas hari ulangannya itu tidak punya kuota internet. Kebetulan seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga bisa dilaksanakan seperti itu ya. Jadi ulangannya itu ada beberapa sesi, ya ada sesi pagi, sesi siang, dan sesi malam begitu ya. Jadi malam juga bisa ulangan. Tentu saja ulangan sesi 1, sesi pagi, sesi siang, dan sesi sore itu berbeda soalnya begitu ya. Ini harapannya bisa bisa menjaring siswa itu bisa melaksanakan ujian secara optimum gitu ya. Nah, adapun kalian kebetulan misalkan lagi sakit segala macam, nanti ada ulangan susulan. Asal kalian minta ke Bapak ngejapri, Pak, saya mau ulangan susulan. Nanti disediakan ulangan susulan. Ya, itu kalau tahun-tahun lalu ya. Tapi kalau misalkan syukur-syukur sih tahun ini karena kita sudah terbiasa dengan dari SMP kalian sudah terbiasa dengan sistem daring ya. Mudah-mudahan para orang tua juga memaksimumkan anggaran keuangannya diantaranya untuk pendidikan Anda gitu kan ya. Nah, oleh karena itu juga Bapak berpesan pada kalian, karena kalau nggak salah setiap siswa dan guru itu dari Kemendikbud itu diberikan kuota internet gratis itu ya. Nah, seingat Bapak begitu kalau tahun lalu ya. Jadi dengan kuota internet gratis tersebut siswa bisa mengakses hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran gitu kan. Mudah-mudahan kalian sudah punya emailnya. Bapak tanya dulu, kalian sudah punya enggak email guru email belajar? Alhamdulillah. Nah, itu udah terintegrasi. Nah, awas hati-hati, email yang kalian miliki itu terakses langsung ke Kemendikbud. Bapak juga punya guru belajar ya, guru SMA. Jadi apapun yang kalian lakukan di rumah itu keakses semuanya, konten apa yang dilakukan. Ya, konten-konten apapun juga itu nanti ketahuan. Aktivitas kalian tuh terus dipantau gitu kan ya. Apakah ini digunakan untuk pembelajaran atau bukan. Biasanya kalau untuk pembelajaran itu si kuotanya itu terpakai. Tapi kalau di luar kuota itu untuk pembelajaran itu biasanya tetap aja kuotanya sekian tidak berubah-ubah ya. Jadi itu khusus untuk digunakan untuk belajar. Jadi saya harapkan dengan adanya kuota pembelajaran ini bisa dimanfaatkan semaksimum mungkin ya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat menyalahkan pemerintah padahal pemerintah sudah menyediakan kemudahan-kemudahan ya. Itu seperti itu ya. Ya termasuk kami juga guru-guru juga harus memanfaatkan seoptimum mungkin kuota pembelajaran yang dari Kemendikbud dimanfaatkan ya. Jadi email Kemendikbud itu nanti akan berlaku sampai perguruan tinggi kalau nggak salah ya, sampai perguruan tinggi itu akan berlaku kalau ini masih dalam masa pandemi ya. Tapi mudah-mudahan kita sesegera mungkin bisa keluar dari pandemi ini ya. Amin. Baik. Ya, untuk penilaian, ini penilaian ada 5 ya. Yang pertama saya penilaiannya itu dari tugas harian. Ya, tugas-tugas harian ini tolong dikerjakan secara online juga biasanya ya. Nanti kalian Bapak akan mungkin seperti di SMP juga akan membentuk grup, baik itu grup WhatsApp maupun grup Google Classroom per kelas biar tidak terlalu banyak siswanya. Nah, kebetulan hari ini yang sudah ada itu karena ada siswa yang aktif ya, yang sudah terbentuk itu kelas 10 MIPA 7 sudah ada, itu sudah masuk ya. Itu terima kasih kelas 10 MIPA 7. Sudah bukan membuat, Bapak yang membuat grupnya atas permintaan siswa.
Nanti terus sudah gitu siswa yang bersangkutan meminta untuk meng-invite, mengundang teman-temannya. Yang kedua, ini biasanya di tengah semester tadi di sekitar bulan Oktober ada penilaian tengah semester. Ya, penilaian tengah semester ini diselenggarakan oleh sekolah, biasanya seperti itu. Jadi sekolah yang menyelenggarakan, guru-guru yang membuat soal seperti biasa aja PTS itu. Ya seperti offline, tapi ini modelnya model online. Nah, mudah-mudahan kalian sudah familiar lagi ya. Jadi Bapak tekankan kepada kalian pada saat ujian itu biasanya suka terjadi gangguan-gangguan dengan HP-nya itu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadangkala situs-situs tertentu itu bisa ada yang membawa virus. Jadi kadang-kadang pas mau mengakses Google Form, si Google Form-nya harus keluar dulu, harus diinstal lagi. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga ini ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini nanti kaitannya nanti pas akhir semester tentu saja ya. Pas kalian nanti mau dibagi raport ya sekitar bulan Desember kalau tadi ya. Yang keempat ini ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin nanti akan diminta lagi pada saat kalian kelas 12. Pada saat kelas 12 itu nilai ijazah kalian diantaranya itu di situ ada penilaian portofolio ya. Nah, untuk penilaian portofolio Bapak minta kalian menyiapkan buku khusus ya penilaian portofolio kelas 10. Nanti ya buku khusus saja, buku khusus penilaian portofolio ya nanti kalau di akhir semester mau Bapak minta, bila perlu nanti di akhir tahun mau Bapak minta, mau Bapak simpan. Barangkali nanti Anda di kelas 12 diminta nilai portofolio, nanti Bapak tinggal menyerahkannya pada wali kelas ya di kelas 12 nanti, di kelas 12 nanti sehingga penilaian portofolio Anda itu ada gitu ya. Yang kelima ini penilaian keterampilan atau praktik ya. Selama masa pandemi ini mungkin penilaian praktik keterampilan ini tentu saja ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi nanti Bapak memberikan tugas baik berupa praktik maupun berupa membuat membuat model tertentu ya. Kalau kelas 10 mungkin nanti membuat orbital atom gitu. Nah, kelas 10 ini belum ada praktiknya seputar model atom itu ya. Nah, nanti kalau kelas 11-12 biasanya ada praktik tertentu yang dikerjakan oleh siswa, kemudian pada saat praktik itu siswa yang lainnya membuat videonya, jadi direkam. Nah, videonya itu yang ditunjukkan kepada Bapak gitu kan ya, dikasihkan. Oh iya ini. Nah, setelah itu mungkin nanti dibuatkan laporan praktikum. Nah, nanti bagaimana sistematika laporan praktikum nanti Bapak kasih ya, Bapak kasih ini sistematikanya ini. Biasanya ada judulnya, ada tujuannya, ada teori dasarnya sedikit, kemudian ada alat dan bahannya, ada prosedur yang ditempuh atau cara-caranya melakukan praktikum, kemudian ada data pengamatannya, ada hasil diskusinya, ada kesimpulannya, seperti itu. Ya, nanti poin-poin itu akan Bapak sampaikan di grupnya masing-masing nanti kalau kita sudah terbuat. Ya, oleh karena itu, mudah-mudahan setiap kelas ini sudah terbentuk kepengurusan kelas. Nah, kalaupun belum terbentuk kepengurusan kelas, ini boleh salah seorang yang kira-kira aktif ya, aktifnya aktif di WA di apa namanya itu? Android-nya ini aplik di HP-nya itu aktif bisa ngeakses nomor Bapak kemarin. Ada yang masih punya nomor Bapak kemarin? Belum. Nanti Bapak share ya nomor teleponnya, nanti kalian aktif kemudian hubungi Bapak dari kelas mana nanti Bapak bikin grup. Nah, setelah itu nanti kalian yang sudah memiliki nomor teman-temannya itu bisa dimasukkan. Kayak seperti 10 MIPA 7, 10 MIPA 7. Kemarin kebetulan pas MPLS kan nomor HP Bapak ditampilkan. Setelah itu ada siswa yang aktif. Kemudian Bapak dibuatkan grup, setelah itu jadilah grup ya. Ini. Baik. Ini untuk penilaian keterampilan dan praktek ya seperti itu. Setelahnya itu kriteria ketuntasan minimum atau untuk KKM untuk tahun ini. Berdasarkan hasil perhitungan ini materi kimia kelas 10 itu KKM-nya 67. Ini
Jadi ke kriteria ketuntasan minimumnya 67 ya. Ya mungkin kalian sudah mengerti ya. Jadi kalau nilainya di bawah 67 itu artinya kalian belum lulus, belum tuntas. Tapi kalau nilainya 67 ke atas itu dikatakan tuntas gitu kan. Tapi Bapak harapkan kalian jangan hanya sekedar tuntas ya di kelas 10, tapi diusahakan dapat nilai maksimum segede-gedenya. Karena di kelas 10 ini juga merupakan semester yang diperhitungkan kalau nanti kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur SMPTN. Ya. Baik. Nah, kehadiran saya harapkan kehadiran paling tidak kehadiran pada saat BDR seperti inilah. Pada saat BDR ini minimalnya 90%. Jadi kalau misalkan tadi ada 18 minggu itu berarti kan ada 18 kali pertemuan ya, sekitar dua kali pertemuan kalian boleh tidak datang gitu ya. Kalaupun itu ada keterbatasan, tetapi kalau misalkan bisa full itu lebih bagus ya, seperti itu. Model pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah blended. Jadi blended itu menggabungkan pembelajaran yang daring ya, jadi tatap muka dengan luring gitu kan ya, dengan di luar jaringan ya. Nah, di luar jaringan nanti secara offline lah ya, bisa sebetulnya daring juga sih sebetulnya, karena kan kita berdiskusi di WA, di Google Classroom dan di mana-mana itu sebenarnya daring dulu. Jadi itu dianggap luring saja ya. Nah, sekarang tekniknya itu menggunakan teknik berbalik ya. Jadi sekarang itu pembelajaran itu saya menginginkan Zoom seperti ini itu bukan untuk menerangkan materi, menginginkannya itu, tapi untuk mendiskusikan tugas-tugas PR-PR yang ditugaskan oleh Bapak, kemudian kita diskusikan di sini ya. Nah, oleh karena itu ini kan dari 7 kelas dari sekitar 200 berapa ya, 250-an siswa. Masa dari satu kelas tidak ada pun yang mau menanyakan, itu ya sangat sangat disayangkan ya. Jadi pengennya pengen Bapak gitu ya. Jadi rencananya itu pengennya itu kalian itu setiap Zoom dengan Bapak itu sudah menyiapkan pertanyaan atau bahan-bahan yang akan didiskusikan. Baik itu mengenai tugas maupun itu mengenai soal-soal yang memang diberikan atau ditugaskan pada kalian. Jadi kalian di rumah belajar dulu mandiri ya. Jadi ini sebagai perbandingannya apa sih yang dimaksud dengan belajar berbalik itu? Nah, ini seperti ini. Ya, belajar di sekolah dulu waktu sebelum pandemi kan guru menyajikan materi, kemudian saya itu membuat rangkuman. Setelah itu membuat latihan soal. Nah, nanti di akhir seminggu atau di akhir bulan biasanya suka ada tes. Nah, belajar di rumah kan. Belajar di rumah kalian tinggal mengerjakan PR kalau ada PR. Nah, kemudian mengerjakan tugas-tugas atau juga kalau besok mau belajar membaca materi. Nah, sekarang dibalik posisinya itu. Jadi belajar di masa saat pandemi, belajar di rumah kalian menonton video. Tentu nanti Bapak beberapa hari sebelumnya akan membuat video pembelajaran. Kalian boleh lihat ya di channel Bapak yang kemarin diberikan. Nanti Bapak tunjukkan channel Bapak. Di situ ada video-video pembelajaran Bapak tahun-tahun lalu ya, tapi itu memang diperuntukkan untuk kelas 12. Nanti untuk kelas 10 mungkin akan Bapak buatkan juga, mungkinnya akan Bapak buatkan. Kalian pelajari pertama dari video pembelajaran, kedua dari buku, ketiga nanti kalau memang ada modul atau LKS dari Bapak, mungkin dari LKS juga untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah itu di rumah kalian mencatat poin-poin mana yang belum jelas. Poin-poin mana yang belum jelas. Oh iya nucen jelas. Oh ini yang jelas ya. Nah, setelah itu baru kalian buat pertanyaan. Nah, ya gitu ya. Itu di rumah, tugas kalian itu di rumah ya. Nah, di sekolah kalian tinggal membahas kesalahan paham kalian sekalian. Soal-soal tadi yang ditanyakan itu apa aja gitu kan ya. Jadi ini lebih enak malahan. Kalian di rumah belajar, ada masalah, tanyakan ke guru langsung gitu, ke Bapak ya gitu kan, membahas soal-soal. Kemudian kalau sesekali kalian diberikan tugas, ini ditugaskan kalian harus membuat praktikum seperti ini. Tidak jelas, tinggal tanya sama Bapak ya, tinggal tanya, Pak, yang ini seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Dan juga mungkin nanti kalau ini tes itu secara online ya, ini nanti ada tes. Jadi yang dimaksud pembelajaran berbalik ini nih, lihat kalian ya. Jadi yang dulu mah di sekolah tuh diajar sama guru, kemudian di rumah kalian belajar mandiri, sekarang dibalik. Di rumah kalian belajar dulu gitu kan, tentu saja nanti ada media pendukungnya, yaitu video, kemudian buku, kemudian juga kalau ada LKS nanti LKS atau modul, kemudian dicatat beberapa poin-poin yang tidak mengerti, kemudian ditanyakan ya. Jadi ini malah sebenarnya lebih enak.
ya kalian di rumah bisa belajar tidak mandiri juga sih sebenarnya, bisa tidak sendiri saja. Kalian di rumah bisa belajar bersama teman-teman yang kira-kira satu kampung halaman. Jadi satu kampung halaman, kemudian satu dekat lah, satu desa gitu kan, belajar bersama-sama ya. Bagi mereka misalkan, Pak, saya kebetulan lagi nggak punya kuota nih, itu bisa bareng-bareng sebetulnya ya. Nah nanti di sekolah pada saat Zoom BDR seperti ini, kalian tanya. Nah, nanti saya juga langsung kalian menanyakan, apakah per hari ini ada pertanyaan? Pak, ada, tanyakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena apa yang kalian tanyakan itu bisa jadi itu mewakili yang ditanyakan oleh rekan-rekan yang ada dalam benak rekan-rekan kalian, begitu kan ya. Jangan isin itu jangan seperti ya. Tanyakan aja, Pak, saya mau menanya ini maksudnya apa soal ini. Ini malah lebih cepat aksesnya. Bila perlu kalian membahas soal-soal yang relatif sangat sulit sekali ya. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan ini kalian bisa memahaminya. Jadi sekarang itu belajarnya dibalik. Yang dulu di sekolah itu diterangin guru, nah nanti kalau pas masa pandemi, pas di BDR seperti inilah kita membahas soal-soal seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya ini. Jadi dibalik ya. Nah, kalian jangan khawatir, nanti slide yang Bapak berikan ini biasanya suka Bapak save as, kemudian Bapak ubah dalam bentuk PDF. Nah, nanti kalau sudah terbentuk grup, Bapak share di grup. Jadi selama belajar seperti ini nggak perlu mencatat-catat, nggak masalah. Asal memang nanti setelah belajar selesai itu si PPT-nya Bapak kasihkan, kalian di rumah catat ya. Jadi ini bisa mengefektifkan, termasuk nanti kalau nanti akan menjelaskan. Ya biasa, nanti di sini kita bisa nulis gitu kan ya. Jadi jangan khawatir. Ya mungkin di sekolah juga di sekolah kalian juga pernah mungkinnya kayak gini nih. Nah, gini kan. Nanti kalau ada apa-apa bisa saya tulis di sini seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya, nanti sering sekali ya. Jadi ini bukan hal yang pertama bagi kami di sini untuk mengajarkan kalian secara online seperti itu ya. Jadi anggap saja pandemi ini jadi jangan sampai menghalangi kita lah gitu ya. Jangan sampai menghalangi kita untuk belajar lebih optimum lagi begitu. Bentar. Baiklah. Nah, sekarang lanjut kepada sumber belajar. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini channel Bapak ya itu ya. Jadi tolong bagi kalian, karena subscribe dan like itu tidak berbayar, boleh di-subscribe atau di subscribe lah ya, karena itu juga sangat itu juga sangat membantu, bukan apa-apa ya. Nanti kalaupun misalkan Bapak jadi YouTuber karena ini, misalkannya karena banyak ya, boleh bila perlu kalian punya channel, saya subscribe dan like juga. Karena nanti ini kalau kalian mau tahu, ini YouTube ini bisa menghasilkan uang. Terus terang saja, tidak masalah saya kira. Selama kalian saling membantu, malah bila perlu ya, siswa punya hal yang kreatif, kemudian sharekan ke teman-temannya, kalau memang itu bagus, di like, di subscribe, itu bisa menghasilkan uang sebetulnya seperti ini. Ini adalah channel Bapak ya, jadi kalian bisa dilihat ini ya karya-karya kakak-kakak kelas kalian tahun lalu ya, itu di situ ada. Tapi untuk materi kelas 10 memang belum ada karena baru tahun ini Bapak mengajar di kelas 10 seperti itu ya. Baik. Setelah itu juga ini buku paket. Buku paket ya, sumber belajar itu bisa berbentuk buku paket. Ini terlalu ketinggian mungkin. Kalau Bapak suka pakai ini, kalau kalian perlu punya, silahkan. Kalau kalian pengen, nanti Bapak share filenya ya. Yang ini bahasa Inggris, General Chemistry. Atau kalau dalam bentuk bahasa Indonesianya seperti ini. Ini buku yang Bapak gunakan. Nah, tetapi paling tidak, ini di sekolah ada yang ini. Ada yang paling depan ini. Di sekolah ada, kalian silahkan pinjam ke perpustakaan. Biasanya ada hari tertentu untuk meminjam buku. Ini kimia yang kelas 10 ini. Nah, dari sinilah kalian di rumah itu tinggal kalau mencari masalah tentang kimia, tinggal dilihat soal nomor berapa, di halaman berapa, lalu kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Yaitu kalau untuk buku paket ya. Bapak tidak terlalu menekankan yang belakang ini, yang paling penting yang ini nih. Buku yang kelas 10 ini. Ini di perpustakaan ada, kalian tidak harus beli. Tinggal pinjam saja, tinggal pinjam di perpustakaan. Datang ke perpustakaan, tentu saja nanti harus konfirmasi dulu sama petugas perpustakaannya, biar diatur pengaturan jadwal pengambilannya seperti itu.
Dari ini kok. Nah, baik. Selain buku paket, juga karena sekarang itu modelnya internet, bagi kalian yang tidak ada batasnya dari unlimited ya, yang unlimited tentang kuotanya, ini kalian banyak sekali sekarang itu konten-konten pengetahuan. Di antaranya itu Bapak tuliskan ada rumah belajar Kemendikbud, di situ ada banyak sekali tuh buku-buku segala macam ya. Termasuk buku kimia Pak, di situ ada, boleh ya. Pokoknya kalau di situ ada buku kimia, mau baca situ itu juga sama ya. Kemudian juga Google Suite for Education. Nah, ini bisa dimanfaatkan, ini link dengan akun belajar kalian ya. Kemudian juga ada kelas pintar, ada Microsoft Teams, ada Kuiper School, ada juga Ruang Guru. Ini Ruang Guru mungkin sudah tidak asing lagi, setiap hari ini promosi di sekolah, di televisi. Kemudian juga ada Sekolahmu, kemudian ada Genius ya. Nah, nanti media lainnya ini ada LKS dan ada modul kimia. Nah, ini mungkin nanti akan Bapak susun dulu ini untuk LKS-nya supaya kalian bisa interaktif seperti itu. Baik. Nah, untuk media pengumpulan tugas ini ada dua macam, yaitu ada WhatsApp ya, ada juga Google Classroom ya ini. Nah, biasanya WhatsApp itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya informatif ya, ya tentang pengumuman atau kegiatan apa yang berkaitan dengan pembelajaran kimia tentu saja ya. Nah, ini juga kadang-kala diperuntukkan untuk menyerahkan tugas. Hanya kelemahannya di sini mungkin penyerahan tugas. Kalau tugasnya di antara kalian tugasnya Bapak periksa, tetapi untuk nilai mungkin tidak Bapak kemukakan karena kan ini menjaga privasi kalian ya. Jadi nggak mungkin Bapak di sini nilainya si A ada tugas, kemudian Bapak nilai langsung disebutkan nilainya. Kan saya menjaga privasi kalian, jangan sampai nilainya ketahuan. Nah, kalau yang lebih pribadi, yang ini Google Classroom. Kalau Google Classroom ini di sini ada nilainya, langsung Bapak kasih nilai, kalian bisa lihat sendiri tanpa diketahui oleh temannya. Ya, ini dua media ini selalu Bapak gunakan. Tetapi ini kekurangannya di Google Classroom ini, kalau tidak salah ininya ke kuotanya lebih banyak dibandingkan dengan WhatsApp. Tapi tidak gede juga ya dibandingkan mungkin dengan nonton video atau dengan main game. Ini lebih murah itu yang Google Classroom. Tapi kalau WhatsApp ini tanpa kita punya pulsa pun kan ada yang nomor tertentu yang WhatsApp-an bisa ngirim tugas ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini kelebihan dan kekurangannya ada. Jadi kalau saya sebutkan ini, yang ini kelas ekonomis, yang WhatsApp ini kelas ekonomis, yang ini mungkin kelas bisnis atau kelas eksekutif lah istilahnya itu. Karena ini kan harus mengambil kuota ya, menguota internet walaupun tidak banyak. Nah, dua-duanya insya Allah nanti akan Bapak berikan. Silahkan Anda tinggal pilih apakah mau pilih WhatsApp atau mau pilih Google Classroom. Nanti kodenya akan Bapak kirim. Nah, ini karena biasanya kalau pengalaman tahun-tahun lalu di Google Classroom itu jumlah siswa pesertanya itu hanya sedikit ya. Jadi kadang ini dikelompokkan, misalkan untuk kelompok kelas MIPA 1 dan MIPA 2 di satu kelompokan, MIPA 2 dengan MIPA 3, MIPA 3 dengan MIPA 4, MIPA 5, 6, 7 disatukan. Kalau kemarin karena ada 8 kelas, 2-2, mungkin nanti kelompok yang terakhir ada 3 kelas, atau ada kelompok khusus yang satu kelas kayak MIPA 7 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan begitu. Harusnya 7 dengan 8, seperti itu. Ya, nanti dua-duanya akan Bapak sediakan media ini. Karena dua-duanya memiliki keunggulan. Bagi kalian yang pengen tahu nilainya berapa, pakai ini, pilih yang Google Classroom. Ya, karena kalau Google Classroom, Bapak langsung nilai, coret-coret, langsung kasih nilai 80, nilai 90, begitu ya. Ini yang Bapak anjurkan ya yang ini Google Classroom. Tetapi kalau saya ininya kadang-kadang uangnya kadang-kadang ada keterbatasan, misalkan untuk hal-hal yang lain untuk adik saya pilih WhatsApp aja, nggak apa-apa, pilih WhatsApp nggak masalah. Toh langsung saya nilai juga, hanya mungkin tidak diketahui. Tapi insya Allah baik yang WhatsApp maupun Google Classroom penilaian tetap Bapak akan objektif. Artinya tidak ada perbedaan lah. Kalau memang bagus di WhatsApp nilainya gede, kalau tidak bagus ya jelek di Google Classroom maupun di Google Classroom. Tapi kalau pengerjaannya kurang bagus ya tidak bagus juga nilainya gitu ya. Baik. Nah, untuk tugas harian ini saling membantu lah kalian ya. Jadi kalau tugas harian itu Bapak tidak begitu ketat ya, saling membantu. Bagi mereka yang punya keterbatasan misalkan, karena kemasannya seperti ini. Boleh ini apalagi yang dikirimkan di WhatsApp kan bisa langsung kalian unduh, setelah itu dilihat, boleh tulis lagi nama. Tentu saja di samping itu kalian juga harus minta penjelasan kepada orang yang bersangkutan, minta izin dulu.
terutama minta izin dulu. Izin di download bisa misalkan. Ya, japri aja secara pribadi, kemudian tulis lagi, dia uploadkan ya. Kalau untuk tugas harian. Tetapi kalau untuk penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester tentu saja itu sifatnya tidak boleh bekerja sama. Baik. Nah, kemudian juga nanti karena nanti bakal ada tugas kelompok, Bapak juga ingin membuat kelompok ya sebetulnya, tapi sampai saat ini Bapak belum memiliki daftar nama kalian, jadi belum terbentuk kelompok ya. Lanjut. Nah, itu dia tentang sistem pembelajaran yang akan Bapak sampaikan selama semester 3. Nah, sekarang ini waktunya sedikit lagi ya. Tapi bolehlah ini pengenalan ilmu kimia. Barangkali di antara kalian ada yang mengetahui apa sih ilmu kimia itu? Ada yang tahu nggak? Cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dari sifat materi zat, perubahan materi zat, dan energi yang menyertai. Gus, pinter ya. Siapa ini? Pi, Izati. Bagus ya. Ya, bagus ya. Bagus. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kimia itu merupakan bagian dari IPA yang mempelajari materi tentang susunannya, strukturnya, sifat-sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan kimia. Seperti itu. Ya, bagus ya. Nah, sebetulnya di SMP sudah, tapi kalau di SMP itu hanya sedikit saja atau implisit, kadang ada di biologi, kadang ada di fisika ya. Nah, apa Pak itu perubahan kimia nih? Saya tunjukkan videonya. Nanti yang akan dipelajari ini seperti ini ya. Ini warnanya putih, ini di atas juga ada cairan lain warnanya putih. Nanti kita belajar toh. Pas dimasukkan, dicampurkan, direaksikan. Ceret. Tuh, lihat. Plak. Oh. Kok kenapa ya bisa begitu? Gitu. Itu yang berkaitan dengan perubahan. Ya, jadi perubahan semula berwarna bening, kemudian setelah ditetesi oleh cairan tertentu, ternyata cairan yang bawah itu berubah warna jadi kuning. Ya. What happened? Jadi ada apa sebetulnya dengan zat itu? Walaupun sama-sama dua-duanya bening. Oh, seperti itu. Ya. Ini. Kenapa itu sampai bisa menjadi bening tersebut ya? Nah, ini contoh beberapa perubahan kimia ya, perubahan kimia yang nyata ya. Nah, ini biasanya kalau kita tatap muka ini Bapak tunjukkan aslinya, jangan sampai ini hanya sekedar editing ya. Zatnya apa saja ini nanti dipelajari di kelas 11. Atau juga ini yang berkaitan dengan energi, misalkan ini, nanti di kelas 12 kalian belajar ini. Oh. Seperti itu ya. Ini seperti ini. Oh. Itu kita punya zatnya ini. Atau di situ itu. Tuh sampai meledak seperti itu. Nah, apa yang terjadi ya? Kenapa sih? Apa? Bagaimana susunannya? Bagaimana strukturnya dari zat tadi? Ya, termasuk juga badan kita, tubuh kita. Tubuh kita ini tersusun dari berbagai macam bahan-bahan kimia ya. Bahan kimia, awas loh, kulit gitu kan, rambut, itu juga bahan kimia, kuku, itu juga bahan kimia ya. Ya, nanti bahan kimianya itu tentu dibagi dua, ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Mungkin seperti itu ya. Ini hanya pengenalan saja ya, ini hanya pengenalan. Oh begitu, jadi IPA kimia itu yang dipelajarinya itu tentang susunannya, tentang strukturnya, tentang sifat-sifatnya, tentang perubahan dan energi yang menyertai perubahannya. Jadi kalau disebutkan bahwa kimia ini adalah ruhnya daripada materi. Jadi ruhnya itu mencari apa sih sebetulnya yang ada di dalam materi tersebut secara umum begitu ya. Baik, 3 menit lagi ya. Sorry. Nah, hubungan antara ilmu kimia dengan yang lainnya banyak sekali. Ini hanya beberapa saja. Ada dengan geologi, ada dengan teknik, ada dengan pertanian, ada dengan hukum, kemudian dengan biologi, dengan fisika, tentu saja itu saling berhubungan. Malah ada beberapa saintis yang mengatakan bahwa dimanapun kita berada, di situ selalu kalian berhubungan dengan materi-materi kimia. Ya, termasuk juga mungkin virus corona sekarang itu merupakan materi kimia juga ya, begitu. Nah, tugas kalian, ini tugas pertama, tugas portofolio kalian, coba kalian jelaskan peranan ilmu kimia dalam cabang ilmu yang tertera dalam diagram tersebut ya. Tenang, ini nggak perlu kalian catat, nanti Bapak share di grup ya, nanti Bapak share di grup PPT ini, silahkan kalian catat ya, biar kita terfokus pada pembelajaran hari ini. Hampir setiap kegiatan selalu begitu. Ya, mudah-mudahan segera mungkin bisa dibentuk grupnya. Nah,
Untuk materi pelajaran kimia yang pertama itu model dan struktur atom, ini ada sejarah perkembangan atom. Mulai dari model atom Democritus, model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Niels Bohr. Ini timeline-nya, ya. Itu orang-orangnya. Nah, tugas kalian di rumah ini membaca sejarah perkembangan model atom. Minggu depan kita diskusikan. Begitu maksudnya. Bisa ya? Dari mana Pak sumbernya? Ya tadi dari buku, dari internet. Kalian baca. Ini bisa lebih cepat, ya. Mungkin 1 kali tatap muka sudah beres, ya. 1 kali tatap muka sudah beres. Makanya jangan salah ya, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk IT ini bukan untuk menghambat kita dalam belajar, tapi justru untuk mempercepat kita, mempercepat, mempermudah dan mempermurah begitu. Kalau dulu zaman Bapak yang namanya bimbingan belajar itu sampai jutaan. Kalau sekarang kan dengan masuk ruang guru cuma Rp300.000. Itu artinya mempermurah dan mempercepat. Baik, itu saja karena waktunya sudah habis. Ini sudah 8.45, 8 lebih 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silahkan. Apa itu atom, Pak? Nah, apa itu atom? Itu tugas kalian membaca di rumah ya. Karena nanti menurut Democritus, itu nanti atom itu seperti apa. Gitu. Justru itu, bagus ya. Nanti baca dulu di rumah, gitu kan, baca dulu di rumah. Nanti pertemuan berikutnya tanyain. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Bagus ya. Siapa? Bilal. Pak, gak ada menentukan kadar zat dalam campuran? Hah? Gak ada pelajaran menentukan kadar zat dalam campuran di kimia? Nanti kelas semester 2 itu masuk kepada hukum dasar kimia. Di semester 2 ada. Ada di semester 2. Ayo, ada lagi? Boleh, silahkan. Kelas portofolionya. Portofolionya kenapa? Tolong diulang. Tugas portofolio. Nanti ini kalau tidak jelas ini nanti akan Bapak share di grup ya, di grup kalian masing-masing. Jelasan peranan ilmu kimia dalam cabang ilmu yang tertera dalam diagram tersebut. Ini ditulis di buku portofolio saja ya, selama kelas 10. Jadi nanti beres kelas 10 kalian punya buku portofolio. Ya, punya buku portofolio kimia supaya tidak hilang, kalian boleh dititipkan di Bapak. Nanti kelas 12 bila diperlukan Bapak kasihkan lagi. Ya, nilai. Paham? Ya, jadi tugas portofolionya. Pak, gimana nih? Kalian tinggal klik cari di Mbah Google hubungan materi kimia dengan farmasi, dengan hukum, atau hubungan materi kimia dengan yang lainnya. Jeret, brebet, semuanya keluar. Ya. Itu seperti itu. Ya. Bapak. Ya, siap. Untuk sebutkan namanya ya. Sebentar, supaya Bapak kenal, sebutkan namanya dari kelas mana. Bagus begitu ya, biar Bapak kenal. Sok. Namanya siapa? Dari kelas. Sok. Respi Aulia ya. MIPA 1 apa Respi? Untuk tugas dikumpulkan pianaon. Tugas yang mana? Kalau tugas portofolio nanti dimintanya itu akhir semester. Ini tugas portofolio akhir semester. Jadi enak kerjakan ya kan ya mau berbentuk buku kan ya, berbentuk buku itu kan. Berbentuk buku. Nanti bukunya itu rencana Bapak, bukunya itu akhir semester, bukan akhir semester, akhir tahun. Akhir tahun nanti semester 2 mau diminta. Nanti Bapak akan bundal suatu saat nanti kalau masih ke kelas 12, wali kelas Anda minta menilai portofolio kimia, misalkan untuk penilaian portokimia. Bukan wali kelas ya, guru kelas 12 yang minta penilaian portokimia akan Bapak kasihkan nih punya Respi ada nih dulunya MIPA 1 gitu kan, ada nanti dikasihkan lagi gitu. Ya di sampul yang bagus, pakai sampul sebagus-bagusnya seperti itulah. Nanti dikasihkan ke guru kimia kelas 12 nantinya. Dia ada nilai portofolionya. Gampang, bagi guru kelas 12 enak, bagi kalian juga enak. Jadi nggak usah mikirin lagi. Kalau kemarin itu, tahun kemarin itu saya serba dadakan. Jadi harus ngerjain apa, kasihan siswanya. Harus banyak pekerjaannya. Kalau gitu mah tugas portofolio sudah ada gitu. Bapak, untuk kimia ya. Ada lagi? Portofolio teh atau buku? Berupa tugas-tugas saja, tidak hanya buku, berupa buku catatan ya, tugas portofolio. Tugas portofolio pertama sekarang hari Rabu tanggal sekian. Tugasnya itu menjelaskan peranan ilmu kimia dalam
cabang ilmu yang tertera di sini ya. Misalkan ada farmasi, hukum pertanian. Nanti dilihat, oh ya lengkap, bagus. Berarti 80, 90, 100 gitu. Nanti itu. Tidak banyak sih tugas portofolio itu. Mungkin 1 kali tatap muka cuma 2 atau 3 kali. Dan itu dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada saat mau pembagian raport biasanya. Kumpulkan dulu, nanti dikasihkan lagi. Nanti di akhir tahun diminta sama Bapak. Maksud diminta itu biar kalian kan namanya siswa kadang-kadang di mana gitu ya. Itu mah di Bapak ayah gitu, tinggal dikasihkan. Ada lagi? Ya, siap. Silakan. Kurang jelas ini? Untuk praktik kimia dikerjakan berkelompok atau perorangan, Pak? Berkelompok nanti, tapi kelompoknya mungkin satu kelompok tidak banyak ya, paling 3 atau 4 orang. Nah, supaya karena ini masih daring ya nantinya itu, saya harapkan kalian membentuk kelompok itu kira-kira yang dekat-dekat dengan rumahnya biar nggak terlalu banyak banyak keluar jauh. Tapi tidak apa-apa kalau beda kelasnya tapi dekat rumahnya. Oh jangan, atau harus satu kelas. Kalau satu kelas kan enak nilainya. Nah kalau ya diusahakan yang paling dekat gitu kan, nggak mesti harus satu kampung. Kadang-kadang kan satu kampung cuma ada 2 orang misalkan yang ke sini ke SMA 19 ya, paling yang dekat-dekat lah. Baik dekat secara fisikal maupun dekat secara emosional. Artinya kita itu balad dari dulu dari SMP boleh seperti itu ya. Boleh seperti itu juga ya. Yang penting tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Nanti untuk kelompok mungkin kita diskusikan di WhatsApp ataupun nanti kita mengadakan pertemuan khusus ya, meeting pakai Google Meet boleh bisa nanti. Karena kan Bapak belum tahu nama-namanya, belum tahu sistem kepengurusannya atau belum tahu juga siapa kira-kira yang aktif yang bisa menjadi admin nanti. Ada 1 orang yang jadi admin Pak Yahna. Ya. Ada lagi? Bapak pami nulis sejarah atom kedah dibaca hukul atau napi sarang diseratna? Dia dibaca saja, tetapi kalaupun mau dirangkum itu lebih bagus ya, karena nanti kalau misalkan kalian ulangan mau belajar enak sudah ada rangkumannya ya. Paling tidak dibaca, tapi kalau dirangkum jauh lebih bagus gitu ya. Hanya tugasnya paling tidak dibaca. Bisa ya? Ada lagi? Bapak, satu kelompoknya berapa orang? Kalau misalkan dari siswanya itu ada 36, itu biasanya Bapak satu kelompok 4 orang. Jadi 36 dibagi 4 ada 9 kelompok lah. Sekitar 4 orang. Itu maksimum 4 orang. Tapi kalau kurang dari 36, misalkan 35 ya wayahna ya satu kelompok yang 3 orang. Ya. Ada lagi? Aku nomor Bapak. Oh iya, nanti saya kasihkan nomornya. Atau sekarang aja boleh. Sekarang Bapak. Boleh. Nomor yang punya Bapak ya. Di sini aja ya. Ini nomornya. Nama 0822 1681 0212. Oh, ini ya. Nah, ini boleh di screenshot atau apa ini. Nih, seperti ini. 0822 1681 0212 ya kalau nggak salah itu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Boleh dicatat atau dipoto silahkan. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak izin bertanya. Boleh, apa? Bapak jadi tugas yang khusus di buku portofolio. Channel YouTube Bapak apa, Pak? Ya, channel YouTube sebentar. Channel YouTube 16810. Channel YouTube-nya nanti ini dikasihkan ya, nanti dikasihkan ke kalian. Ini catatan ini semuanya dikasihkan sama kalian yang ini. Ini. Nanti ini dikasihkan ya, ini nanti dikasihkan. Nanti dikasihkan ya. Jadi jangan khawatir. Minta di subscribe ya, di subscribe dan di like. Dibagikan juga gak apa-apa. Subscribe. Bapak, ini teh Bapak. Jadi ini tuh tugasnya teh apa aja? Yang pertama tugasnya itu adalah mencari portofolio itu ini. Ya, kalau ini enggak, nah ini aja tugasnya cuma 2 ini. Satu ini mencari hubungannya, tanya sama Mbah Google lah, ya banyak. Atau juga di buku juga ada.
Kemudian yang ini tugas ini hanya membaca, tetapi kalau mau dibuat rangkumannya di buku catatan itu lebih bagus karena belajarnya banyak, yang membaca, yang menulis, begitu. Bapak mau bertanya. Apa? Pertanyaannya? Di portofolio teh ditulis apa diketik? Ditulis aja, tulis pakai tangan. Tulis pakai tangan, pakai buku. Kan nanti bukunya itu akan Bapak kumpulkan. Buku portofolionya itu. Ini untuk memudahkan kalian nanti. Di kelas 12 nanti untuk kimia portofolio sudah ada. Memudahkan kalian dan memudahkan nanti guru kelas 12-nya nanti. Oh, ayat ini. Gitu. Ada bukti di sini. Ya, boleh. Boleh. Buku buat portofolio sama buku biasa disatuin aja, Pak? Atau jangan dipisah. Buku portofolio dipisah, buku portofolio dipisah. Oke, Pak. Makasih. Buku portofolio dipisah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak. Ya. Jadi di buku biasa mah cuma materi. Ya, buku materi aja, materi. Nanti latihan itu biasanya kan dengan latihan di fotoan terus di-uploadkan, uploadkan. Seperti itu. Ada lagi? Jelas ya? Ini tugas-tugasnya. Kita mulai belajar minggu depan. Kemudian jangan lupa ini sejarah perkembangan model atom dibaca dulu. Baik-baik dirangkum. Kalau mau dirangkum, tuliskan pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Bukan Bapak yang akan menjawab, tapi nanti bareng-bareng. Bapak, teman-teman Bapak juga teman-teman kalian juga bisa menjawabnya. Jadi kita di BDR ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, ya, untuk belajar masalah-masalah yang dihadapi di rumah, gitu kan. Oh ini masalah kimia tentu saja. Ya. Nah, saya mendorong bagi kalian paling tidak satu kelas itu ada yang bertanya ya. Jangan sampai pas saya mau siap-siap Bapak bertanyakan nggak ada satupun nggak bertanya. Jadi akhirnya ya narangkeun deui. Itu kan jadi jenuh. Jadi ilmunya sedikit. Tapi kalau kalian yang bertanya, kemudian kayak seperti ini bertanya seperti ini bagus kan. Harus dikembangkannya. Ya. Dah, ada lagi? Sudah? Bapak, ini tugasnya dikumpulin minggu depan. Yang tugas yang mana? Portofolio? Iya, Pak. Yang portofolio itu nanti akhir semester. Baik, sekarang di rumah disimpan. Tapi dikerjakan ya. Pas nanti misalkan kumpulkan tugas portofolio, wah, kalang kabut nanti kalian kalau tidak kalau tidak dicicil dari sekarang. Sedikit-sedikit aja. Track, tulis. Ya, jadi ini nyicil istilahnya tuh. Ini nyicil. Tapi jangan salah, Pak. Jangan salah, nanti di ulangan harian bisa jadi ini jadi pertanyaannya tentang apa? Tentang materi ilmu kimia, kan? Seperti itu. Jadi tugas portofolio semuanya adalah kumpulan buku tugas, Pak. Kumpulan tugas-tugas ada dalam satu buku. Nah, ngerti gitu? Jelas? Tanya. Kalau buku portofolio sama buku menulis materi itu harus. Kenapa? Buku portofolio sama buku menulis rangkuman materi itu dibedakan. Beda. Tadi kan sudah ada yang bertanya begitu. Dipisahkan, dibedakan. Khusus buku portofolio. Ya. Ya, jadi nanti khusus buku portofolio. Beda, dibedakan. Satu khusus nanti. Yes. Ya mungkin 1 tahun. Kalau kalian mau tertib sih sebetulnya bisa dilanjutkan nanti di kelas 11, dilanjutkan lagi sama guru kelas 11-nya nantinya itu. Ya, kalau kalian tertib. Hanya supaya tidak kadang-kadang kan kita itu di rumah suka di mana gitu naruhnya lupa lagi. Kalau saya minta ku Bapak nanti disimpan di meja Bapak. Nanti suatu saat nanti kalau kalian minta tinggal Bapak kasihkan nih bukunya, portofolionya gitu. Saya. Sudah selesai? Cukup? Baik, demikian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk belajar hari ini dan dapat memperoleh manfaat sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan walaupun di dunia maya kita tali silaturahmi kita tidak terputus. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan ke